Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 atau dari grup D dalam mata kuliah Hukum Bisnis dan Perbankan Islam. Di sini kami mendapat tugas untuk membahas tentang Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama-tama, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Abdullah Azam. Yang kedua ada Arizky Nur Fauziah. Dan yang ketiga ada Dinia Nur Alfani. Yang keempat ada Oktaviani Pandega Wijayanti. Dan yang terakhir ada Putri Kalpikani. Kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian DSN MUI. Dewan Syariah Nasional menurut ketentuan pasal 1 ayat 9 adalah dewan yang dibentuk oleh MUI atau Majelis Ulama Indonesia yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha bank. Selain itu, juga untuk menampung berbagai masalah atau kasus yang memerlukan sebuah fatwa agar diperoleh kesamaan dalam penanganannya oleh masing-masing Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang ada di masing-masing lembaga keuangan syariah atau LKS. Yang kedua yang akan saya bahas adalah sebuah sejarah dari DSN MUI. Yang pertama adalah Lokakarya Ulama tentang Reksadana Syariah yang diselenggarakan MUI Pusat pada tanggal 29 sampai tanggal 30 Juli tahun 1997 di Jakarta. Merekomendasikannya perlunya sebuah lembaga yang menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Lalu, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengadakan rapat tim pembentukan DSN atau Dewan Syariah Nasional pada tanggal 14 Oktober tahun 1997. Kemudian, Dewan Pimpinan MUI menertibkan SK nomor 744/MUI-2/1999 tertanggal 10 Februari tahun 1999 tentang pembentukan Dewan Syariah Nasional MUI. Kemudian, Dewan Pimpinan MUI mengadakan acara ta'aruf dengan pengurus DSN MUI tanggal 15 Februari tahun 1999 di Hotel Indonesia di Jakarta. Lalu yang terakhir, pengurus DSN MUI untuk pertama kalinya mengadakan rapat pleno. Yang pertama, yaitu rapat pleno 1 DSN MUI pada tanggal 1 April tahun 2000 di Jakarta dengan mengesahkan pedoman dasar dan pedoman rumah tangga DSN MUI. Atau pada tanggal 14 Oktober tahun 1997 secara resmi telah terbentuk pada tahun 98. Kehadiran DSN pada tahun ini bersamaan dengan terbentuknya Komite Ahli Pengembangan Syariah di Bank Indonesia. Secara yuridis, Dewan Syariah Nasional atau DSN pada awalnya diakui keberadaannya dalam surat keputusan Direksi Bank Indonesia nomor 32/34/1999 tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah, yakni sebagai badan yang memberikan pengaturan produk dan operasional pada bank syariah. Eksistensi DSN juga diakui dalam berbagai peraturan Bank Indonesia. Antara lain ada pada PBI nomor 11 garing 15 garing PBI garing 2009 tentang perubahan kegiatan usaha bank konvensional menjadi bank syariah. Dalam pasal 1 angka 7 PBI dimaksud disebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI. Untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan,
DSN MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi pengembangannya. Dan telah diatur juga dalam pasal 26 UU PS nomor 21 tahun 2028 yang berisikan pasal 1 yaitu kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, pasal 20, dan pasal 21 dan atau produk jasa syariah wajib tunduk pada prinsip syariah. Yang kedua, prinsip syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang ketiga, fatwa sebagaimana dimaksud ayat 2 dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia. Yang keempat, dalam rangka penyusunan Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dengan ayat 2, Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah. Yang kelima, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, keanggotaan, dan tugas Komite Perbankan Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat 4 diatur dengan Peraturan Bank Indonesia. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Ariski Nur. Waktu dan tempat saya persilakan. Selanjutnya yaitu mengenai latar belakang Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Ada 3 hal yang melatar belakangi DSN MUI ini. Yang pertama yaitu DSN MUI dibentuk untuk mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan juga mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang ekonomi maupun keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian yang kedua yaitu pembentukan DSN MUI merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan perekonomian. Berbagai masalah atau kasus yang berhubungan dengan ekonomi maupun keuangan yang memerlukan fatwa akan ditampung dan dibahas bersama agar memperoleh pandangan dalam penanganannya oleh masing-masing DPS di berbagai lembaga keuangan syariah. Kemudian yang ketiga yaitu untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan. DSN MUI akan senantiasa dan berperan secara proaktif dalam menanggapi perkembangan masyarakat Indonesia yang dinamis dalam bidang ekonomi dan keuangan. Selanjutnya mengenai visi dan misi dari DSN MUI. Apa sih visi dari DSN MUI itu? Visinya adalah memasyarakatkan ekonomi syariah dan mensyariahkan ekonomi masyarakat. Jadi tujuan dari DSN MUI ini adalah untuk mengenalkan kepada masyarakat mengenai apa itu ekonomi Islam dan juga mensyariahkan ekonomi yang sudah berjalan atau yang sudah dilakukan masyarakat selama ini. Kemudian misinya yaitu menumbuh kembangkan ekonomi syariah dan lembaga keuangan atau bisnis syariah untuk kesejahteraan umat dan bangsa. Next, selanjutnya ada tugas dan wewenang dari DSN MUI. Di sini saya akan menjelaskan tugasnya terlebih dahulu. Tugas dari DSN MUI sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pasal 4 dan 5, DSN MUI itu mengeluarkan tugasnya. Salah satunya yang pertama itu menetapkan fatwa atau sistem kegiatan, produk, jasa, lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan lembaga perekonomian syariah dan yang lainnya. Yang kedua itu mengawasi penerapan fatwa melalui Dewan Pengawas Syariah di lembaga keuangan syariah, di lembaga bisnis syariah, lembaga perekonomian syariah, dan yang lainnya. Yang ketiga itu membuat pedoman implementasi fatwa untuk lebih menjabarkan fatwa itu agar tidak menimbulkan
multi penerapan pada saat implementasi di lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan lembaga perekonomian syariah. Yang selanjutnya itu mengeluarkan surat edaran kepada lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, lembaga perekonomian syariah. Yang selanjutnya yaitu memberikan rekomendasi calon anggota atau mencabut anggota DPS pada lembaga keuangan syariah, lembaga perekonomian syariah, dan lembaga bisnis syariah. Yang selanjutnya yaitu memberikan rekomendasi calon ahli syariah pasar modal dan mencabut rekomendasi ahli syariah pasar modal. Yang selanjutnya menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atau keselarasan syariah bagi produk dan ketentuan yang diterbitkan oleh otoritas yang terkait. Selanjutnya yaitu menerbitkan pernyataan kesesuaian syariah atas sistem, kegiatan, produk, dan jasa di lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan lembaga perekonomian syariah, dan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu menerbitkan sertifikat kesesuaian syariah bagi lembaga bisnis syariah dan lembaga perekonomian syariah, dan yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu menyelenggarakan program sertifikat keahlian syariah di lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, dan lembaga perekonomian syariah. Selanjutnya yaitu melakukan sosialisasi dan edukasi dalam rangka meningkatkan literasi keuangan bisnis dan ekonomi syariah. Selanjutnya yang terakhir itu menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya. Adapun wewenang dari DSN MUI itu juga udah ada di samping slide ya. Di sini yang pertama itu memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, lembaga perekonomian syariah, dan yang lainnya untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang diterbitkan oleh DSN MUI. Yang kedua itu merekomendasikan pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan. Yang ketiga itu pembekuan atau membatalkan sertifikat bagi lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, lembaga perekonomian syariah lainnya yang melakukan pelanggaran. Yang keempat, menyetujui atau menolak lembaga keuangan syariah, lembaga bisnis syariah, lembaga perekonomian syariah lainnya mengenai usul pergantian dan penghentian DPS pada lembaga yang bersangkutan. Yang kelima itu merekomendasi kepada pihak terkait untuk menumbuh kembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah. Yang keenam atau yang terakhir itu menjalin kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik dalam luar negeri, untuk menumbuh kembangkan usaha bidang keuangan, bisnis, dan ekonomi syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja DSN MUI. Dalam mekanisme kerja DSN terdapat 3 unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah DSN, yang kedua adalah Badan Pelaksana Harian DSN, dan yang ketiga adalah Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Mekanisme kerja berkaitan dengan DSN adalah yang pertama, Dewan Syariah Nasional mensahkan rancangan fatwa yang diberikan oleh Badan Pelaksana Harian DSN. Yang kedua, Dewan Syariah Nasional melaksanakan rapat pleno paling tidak 1 kali dalam 3 bulan atau bila mana diperlukan rapat pleno. Dan yang ketiga adalah setiap tahunnya membuat suatu pernyataan yang terdapat dalam annual report bahwa lembaga keuangan syariah yang bersangkutan telah atau tidak memenuhi segenap ketentuan syariah sesuai dengan fatwa yang dibuat oleh Dewan Syariah Nasional. Selanjutnya adalah Badan Pelaksana Harian. Ketua Badan Pelaksana Harian bersama dengan anggota dan staf ahli selambat-lambatnya dalam 20 hari kerja harus membuat memorandum khusus yang berisi tentang telaah dan pembahasan suatu usulan atau pertanyaan.
Lalu ada Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang ada di bawahnya. Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usul-usul untuk perkembangan lembaga keuangan syariah yang di bawah pengawasannya kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional. Yang terakhir adalah pembiayaan Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional memperoleh dana operasionalnya dari pemerintah atau Departemen Keuangan, Bank Indonesia, serta sumbangan dari masyarakat. Dewan Syariah mempertanggungjawabkan keuangannya kepada Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Kalpika Ningtyas. Metode penetapan fatwa dan prosedur pemberian fatwa. DSN MUI juga telah membuat penetapan mengenai pedoman untuk pemberian fatwa. Yang pertama yaitu Badan Pelaksana Harian menerima usulan atau pertanyaan terkait dengan hukum lembaga keuangan syariah. Yang kedua, Sekretariat Harian akan menyampaikan pertanyaan atau usulan yang diterima oleh sekretaris kepada ketua. Selanjutnya, Ketua Badan Pelaksana Harian selambat-lambatnya 20 hari kerja melaksanakan memorandum atau pelaksanaan pembahasan tentang terkait usulan yang telah diterimanya. Selanjutnya, Ketua Badan Pelaksana Harian membawa hasil pembahasan tersebut ke rapat pleno Dewan Syariah Nasional untuk mendapatkan persetujuan. Selanjutnya, fatwa atau memorandum Dewan Syariah Nasional ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Syariah Nasional. Dalam pengambilan keputusan dan ketetapannya, DSN MUI mengambil dari 4 sumber, yaitu Al-Quran, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Selain itu, DSN MUI juga mengambil dari salah satu sumber hukum yang diperselisihkan, yaitu istihsan, maslahah, istizhab, urf, dan mazhab. Selain itu, DSN MUI juga melihat dari kitab-kitab mazhab yang klasik seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, dan kitab-kitab fikih kontemporer. Ketika ditemukan adanya suatu pendapat yang membenarkan sesuatu perbuatan muamalah dan berbeda dengan mayoritas, maka menurut DSN MUI hal itu bisa dipakai dan disetujui. Hal ini berdasarkan pada kaidah hukum muamalah, yakni bahwa segala perbuatan di bidang muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang secara tegas melarangnya.